Jakarta. Balik lagi dengan santri apa itu? Santri gondrong. Yang kena gondrong, banyak yang gundul ini ya. Ya. Nah, itu baru datang itu, pendatang baru itu. Oke lah ya, Bis ya. Proses pembuatan bakso untuk takjil nanti sore, banyak sekali yang antusias. 2000 lebih bungkus yang dibagikan nanti sore, insya Allah. Ya, yang jauh merapat, sausnya masih buahnya tangannya. Sayanya yang sekarang ini. Saya kemarin. Utama itu diharap tenang, sabar, jalannya sampai. Ya, kami butuhkan pengumuman dari panitia untuk seluruh para pengunjung mulai hari atau mulai besok. Dimohon untuk membawa kantong plastik sendiri-sendiri ya, agar memudahkan untuk pembawaan dari takjil yang sudah kami sediakan. ayo pelan-pelan, satu-satu, ayo satu-satu masuknya. Maksudnya satu-satu, ayo buruan. Jangan banyak-banyak, 10 orang masuk. 20. Berarti 10. Sini 10. Lagi takjilnya 2.500 masih kurang, tambah lagi beli menu nasi ayam. Oke, pengunjung masih banyak. Polkan lagi pengunjung, polkan. Ditata di bawah, ditata supaya enak. Ayo.
Stop, stop. Ayo, Bu, terus. Ayo tutup, yuk, jalan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 21 Maret 2024, BMKG telah memprediksi kejadian alam yang luar biasa. Fenomena equinox. Apa itu equinox? Ini adalah momen langka yang terjadi 2 kali dalam setahun. Tepatnya pada bulan Maret dan bulan September. Namun, bersama dengan keindahan langit, muncul pula pertanyaan di masyarakat. Apakah equinox ini membawa bahaya? Equinox, menurut definisi dari Cambridge Dictionary, terjadi saat matahari berada tepat di atas khatulistiwa, menjadikan durasi siang dan malam hampir sama panjang, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing. Menurut US National Weather Service, ini terjadi ketika sumbu bumi tidak miring mendekati atau menjauhi matahari, sehingga durasi siang dan malam sama di semua lintang. Istilah equinox berasal dari 2 kata Latin, yaitu equus dan nox. Equus artinya sama, nox artinya malam. Pada equinox, matahari tepat berada di atas kepala pada tengah hari di khatulistiwa. Durasi siang dan malam yang hampir sama terjadi karena pembiasan sinar matahari atau pembelokan sinar matahari yang menyebabkan matahari tampak di atas horizon saat posisi sebenarnya matahari berada di bawah horizon. Selain itu, hari-hari menjadi lebih sedikit panjang di lintang-lintang yang lebih tinggi yang berjarak dari khatulistiwa. Karena matahari membutuhkan waktu lebih lama untuk terbit dan terbenam. Oleh karena itu, pada equinox dan beberapa hari sebelum dan setelah equinox, durasi siang akan berkisar dari sekitar 12 jam 6,5 menit di khatulistiwa hingga 12 jam 8 menit pada lintang 30 derajat, serta hingga 12 jam 16 menit pada lintang 60 derajat. Peristiwa ini tidak berbahaya. Menurut laman resmi Universitas Gadjah Mada atau UGM, equinox adalah fenomena iklim yang normal dan tidak membawa ancaman apapun. Meskipun dapat meningkatkan suhu rata-rata, kenaikan tersebut tidak signifikan dan tidak sampai pada tingkat yang membahayakan. Ahli-ahli yang menyarankan langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan suhu agar tidak berdampak negatif pada kesehatan, seperti meningkatkan konsumsi air untuk mencegah dehidrasi. BMKG juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang menghadapi fenomena ini dan tidak perlu khawatir terhadap dampak yang mungkin disebabkan dalam isu yang sedang beredar. Lebih lanjut, masyarakat diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan keluarga serta lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas, sehingga mereka dapat mengantisipasi dan menghadapi kondisi cuaca ekstrim dengan lebih baik. Equinox juga sering dihubungkan dengan perubahan cuaca di Indonesia. Meskipun equinox itu sendiri bukan penyebab langsung dari perubahan cuaca, fenomena ini bisa menjadi faktor penentu dalam dinamika atmosfer bumi. Selama equinox, cahaya matahari jatuh secara merata di seluruh permukaan bumi, termasuk di wilayah Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi distribusi panas dan kelembaban di atmosfer yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola cuaca lokal. Di Indonesia, equinox seringkali diikuti dengan perubahan cuaca yang signifikan. Misalnya, terkadang equinox dapat memicu periode kekeringan yang panjang,
terutama di wilayah-wilayah yang cenderung kering seperti daerah tropis. Sebaliknya, di beberapa daerah, equinox dapat menjadi awal musim hujan yang ditandai dengan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya. Namun demikian, efek equinox terhadap cuaca di Indonesia tidak bisa diprediksi secara pasti setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi pola cuaca, seperti fenomena El Nino dan La Nina, arah angin muson, serta aktivitas siklon tropis di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Meskipun demikian, pengetahuan tentang equinox dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi cuaca di Indonesia sangatlah penting bagi masyarakat dan pihak berwenang dalam upaya mitigasi resiko bencana alam, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan perubahan cuaca ekstrim yang dapat terjadi setelah terjadinya equinox. Equinox di Indonesia dapat memiliki kaitan dengan bencana banjir. Meskipun tidak secara langsung, fenomena equinox yang terjadi 2 kali dalam setahun mempengaruhi pola cuaca dan iklim di wilayah Indonesia. Selama periode equinox, terutama yang terjadi di bulan Maret dan September, distribusi curah hujan dan pola arah angin bisa mengalami perubahan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada potensi terjadinya banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Equinox cenderung menjadi pemicu awal musim hujan di beberapa wilayah Indonesia. Pada saat ini, pola angin dan distribusi curah hujan bisa berubah secara signifikan yang dapat meningkatkan resiko banjir, terutama di daerah-daerah dengan drainase yang buruk atau sistem sungai yang tidak mampu menampung volume air yang besar. Selain itu, equinox juga bisa memicu perubahan suhu dan kelembaban udara yang dapat mempengaruhi pembentukan awan hujan. Jika terjadi peningkatan curah hujan secara tiba-tiba atau intensitas hujan yang tinggi dalam waktu singkat, terutama setelah periode kekeringan, maka kemungkinan terjadinya banjir juga akan meningkat. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa equinox sendiri bukanlah penyebab langsung dari banjir. Banjir terjadi karena kombinasi faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, kondisi tanah yang jenuh air, sistem drainase yang buruk, dan pola penggunaan lahan yang tidak teratur. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana banjir yang efektif harus melibatkan pemantauan cuaca yang cermat, pengelolaan sumber daya air yang baik, serta perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh equinox dan bencana alam lainnya dengan lebih baik. Mari kita jaga lingkungan kita, saling membantu sesama, dan terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semoga dengan pemahaman dan tindakan yang tepat, kita dapat mengurangi resiko dan dampak negatif dari fenomena cuaca yang terjadi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.